Sebuah drama hukum kembali mencuat ke permukaan, mengguncang jagat pemberitaan nasional dan menyorot perhatian publik ke satu nama besar yang selama ini dikenal bersih dan inovatif. Kali ini, bukan sekadar isu biasa, melainkan sebuah kasus yang melibatkan kekuasaan, integritas, dan simbol kemewahan yang tak terduga. Sosok yang menjadi pusat perhatian adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia dikenal sebagai arsitek yang bertransformasi menjadi politisi, membawa banyak perubahan di Jawa Barat, dan kerap mendapat pujian atas gaya kepemimpinannya yang modern serta dekat dengan masyarakat. Namun kini, sorotan publik tertuju pada garasi pribadinya. Di sana, sebuah mall Royal Enfield Classic 500 yang biasanya menjadi kebanggaan justru berubah menjadi barang bukti. Bukan karena desain klasiknya yang memukau, melainkan karena stiker sita KPK yang menempel tegas di bodinya, menandai statusnya sebagai barang sitaan dalam kasus besar. Penyitaan ini menjadi pesan kuat bahwa hukum berlaku untuk siapa saja, tanpa pandang bulu. Bahkan seorang mantan pejabat yang populer dan berpengaruh pun tak luput dari jerat keadilan. Proses hukum berjalan transparan, memperlihatkan bahwa integritas institusi penegak hukum sedang diuji di hadapan masyarakat luas. Mall Royal Enfield ini kini menjadi simbol dari investigasi korupsi yang lebih besar. Ia bukan sekadar kendaraan mewah, melainkan representasi dari upaya membongkar praktik-praktik lancong yang mungkin tersembunyi di balik citra publik yang selama ini tampak rapi dan terjaga. Nama Ridwan Kamil, yang sebelumnya identik dengan inovasi dan pembangunan, kini terseret dalam pusaran kasus KPK. Ia harus menghadapi sorotan tajam media dan publik, serta membuktikan integritasnya di tengah badai tuduhan yang mengemuka. Motor ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan jejak penting dalam pengusutan dugaan korupsi yang berakar pada urusan perbankan daerah. Setiap dokumen, surat kepemilikan, hingga alur pembelian moge ini menjadi bagian dari puzzle besar yang harus dipecahkan oleh penyidik. Setiap detail pada moge itu, mulai dari nomor rangka, surat-surat, hingga jejak transaksi keuangan, kini diperiksa dengan teliti. Para penyidik bekerja tanpa lelah, menelusuri setiap kemungkinan yang bisa mengungkap kebenaran di balik kepemilikan moge tersebut. Tak hanya itu, mereka juga menelusuri aliran dana dan keterkaitan dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Perjalanan mengurai benang kusut kasus ini baru saja dimulai. Proses hukum akan terus berjalan, dan publik menanti jawaban atas misteri yang menyelimuti moge di garasi sang mantan gubernur. Akankah kasus ini menjadi babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia, atau justru membuka tabir praktik korupsi yang lebih luas? Hanya waktu dan kerja keras para penyidik yang akan menjawabnya. Untuk memahami penyitaan moge yang sempat menghebohkan publik, kita perlu menelusuri lebih dalam akar permasalahan yang melibatkan Bank BJB. Kasus ini bukan sekadar soal kendaraan mewah, melainkan bagian dari rangkaian penyelidikan korupsi yang lebih besar dan kompleks. Bank BJB, sebagai bank daerah yang mengelola dana publik dalam jumlah besar, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyalahgunaan anggaran. Proses pengadaan layanan iklan dan promosi di bank ini ternyata menyimpan banyak celah yang rawan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Dugaan korupsi bermula dari pengadaan layanan iklan dan promosi, sebuah area yang memang kerap menjadi titik rawan karena besarnya anggaran yang dialokasikan dan minimnya transparansi dalam proses seleksi mitra kerja. Dalam kasus ini, anggaran promosi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan citra bank justru diduga dimanipulasi demi keuntungan pribadi. KPK menemukan indikasi penggelembungan biaya yang signifikan, di mana nilai kontrak jauh melebihi harga pasar. Selain itu, ditemukan pula adanya dokumen-dokumen keuangan yang sengaja dimanipulasi untuk menutupi aliran dana yang tidak semestinya. Penunjukan mitra kerja pun dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar. Bahkan ada indikasi kolusi antara pejabat bank dan pihak rekanan. Proses tender yang seharusnya terbuka dan kompetitif justru dijalankan secara tertutup dan penuh rekayasa. Tak hanya itu, KPK juga menelusuri potensi aliran dana ke oknum berwenang, baik di lingkungan bank maupun di luar institusi. Uang hasil korupsi diduga mengalir melalui berbagai jalur, termasuk pemberian hadiah atau gratifikasi dalam bentuk barang mewah seperti motor gede. Nama Ridwan Kamil sebagai mantan Gubernur Jawa Barat ikut terseret karena posisinya yang strategis dalam pengawasan bank daerah. Meski belum tentu terlibat langsung,
perannya tetap menjadi perhatian penyidik, mengingat pengaruhnya dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah. Korupsi di bank daerah seperti ini sangat merugikan masyarakat luas. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, justru bocor ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak proyek terhambat dan pelayanan publik menjadi korban. Inilah alasan KPK akhirnya sampai ke garasi Ridwan Kamil, mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat konstruksi perkara. Setiap temuan, mulai dari dokumen hingga barang mewah, menjadi bagian penting dalam upaya membongkar jaringan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Senin 10 Maret 2025, rumah Ridwan Kamil di Bandung jadi pusat perhatian. Tim KPK datang dengan surat penggeledahan mencari bukti kasus korupsi Bank BJB. Fokus mereka, dokumen, catatan keuangan, perangkat elektronik, dan aset yang diduga terkait korupsi. Moge Royal Enfield di garasi langsung menarik perhatian penyidik. Setelah pemeriksaan, motor disita dan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyitaan ini jadi langkah krusial via membekukan aset yang diduga hasil kejahatan dan membuka babak baru penyidikan. Motor yang disita bukan sembarangan, Royal Enfield Classic Ninatus keluaran 2011. Merek ini legendaris, dikenal dengan desain klasik dan mesin bertenaga Ponturtus Minute 9cc. Model klasik Ninatus memadukan gaya retro dengan teknologi modern, seperti injeksi bahan bakar dan rem cakram. Nilainya tinggi, citranya mewah, dan jadi simbol gaya hidup mapan. Tak heran, kehadirannya di garasi pejabat publik langsung jadi sorotan. Kini, motor ini bukan sekadar kendaraan, tapi representasi aset mewah yang kepemilikannya dipertanyakan. Spesifikasinya yang menonjol membuat penyitaan ini semakin signifikan di mata publik. Fakta mengejutkan, Moge Royal Enfield itu tak terdaftar atas nama Ridwan Kamil. Dokumen kendaraan menunjukkan nama seorang pegawai atau ajudan yang pernah bekerja untuknya. Ini membuka dugaan praktik pinjam nama, modus umum dalam korupsi dan pencucian uang. Motor itu juga tak tercantum dalam LHKPN Ridwan Kamil, padahal wajib dilaporkan. Kombinasi kepemilikan atas nama orang lain dan ketiadaan dalam LHKPN jadi amunisi KPK mendalami kasus. Kini, KPK harus membuktikan siapa pemilik sesungguhnya dan apakah ada upaya menyembunyikan aset hasil kejahatan. KPK punya alasan kuat menyita Moge dari rumah Ridwan Kamil. Motor diduga terkait kasus korupsi pengadaan di Bank BJB dan ditemukan di properti milik mantan gubernur. Meski bukan atas nama Ridwan Kamil, keberadaannya di rumahnya cukup jadi probable cause untuk disita. Fakta Moge tak tercantum di LHKPN memperkuat kecurigaan. Penyitaan bertujuan mengamankan barang bukti dan menelusuri asal-usul dana pembelian motor. KPK kini punya waktu membongkar jejak transaksi dan membuktikan siapa pemilik manfaat sebenarnya. Kepemilikan aset atas nama orang lain, seperti yang terjadi pada kasus Moge mewah ini, dikenal sebagai praktik nomini. Dalam praktik ini, aset bernilai tinggi, seperti kendaraan, properti, atau bahkan rekening bank, didaftarkan atas nama pihak ketiga yang secara hukum tercatat sebagai pemilik. Namun, kendali dan manfaat dari aset tersebut tetap berada di tangan pemilik aslinya. Cara ini sering digunakan untuk mengaburkan jejak kepemilikan dan menyulitkan penelusuran oleh pihak berwenang. Modus nomini ini sangat umum dalam praktik pencucian uang karena mampu memutus rantai keterkaitan langsung antara pelaku kejahatan dan aset hasil tindak pidana. Dengan menggunakan nama orang lain, pelaku berharap dapat menghindari deteksi, sehingga aset hasil kejahatan tampak legal di mata hukum. Proses ini sering melibatkan transaksi keuangan yang rumit, transfer dana antar rekening, hingga pembelian aset secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Biasanya ajudan, staf, atau bahkan anggota keluarga dijadikan pemilik legal di atas kertas. Mereka hanya bertindak sebagai boneka, sementara kendali penuh atas aset tetap dipegang oleh pemilik sebenarnya. Dalam beberapa kasus, nomini bahkan tidak mengetahui detail transaksi, hanya sekadar meminjamkan nama demi menutupi identitas pelaku utama. Praktik ini menjadi tantangan besar bagi penegak hukum. Untuk membuktikan bahwa nomini hanyalah boneka, dibutuhkan penyelidikan mendalam, analisis dokumen keuangan, serta penelusuran hubungan antara pihak-pihak terkait.
Seringkali, proses hukum terhambat karena minimnya bukti langsung yang mengaitkan pelaku utama dengan aset yang disamarkan. Dalam kasus ini, keberadaan moge di garasi rumah Ridwan Kamil menjadi petunjuk awal bagi penyidik untuk mengungkap siapa sebenarnya penguasa aset tersebut. Penelusuran lebih lanjut akan mengungkap pola kepemilikan dan aliran dana yang mencurigakan. KPK kini menelusuri profil keuangan pegawai yang namanya tercantum sebagai pemilik moge. Mereka memeriksa riwayat transaksi, sumber dana, serta kemungkinan adanya motif penyamaran aset. Langkah ini penting untuk memastikan apakah aset tersebut benar-benar milik pegawai atau hanya digunakan sebagai kedok untuk menutupi kepemilikan pihak lain. Dengan moge disita dan dugaan nomini menguat, KPK masuk babak baru investigasi. Fokus penyidik melacak asal-usul motor dari transaksi pembelian hingga sumber dana. Pegawai yang namanya tercantum akan diperiksa untuk menguji perannya, pemilik asli atau sekadar dipinjam nama. Ridwan Kamil belum dipanggil, KPK memilih mengumpulkan bukti kuat lebih dulu. Pemeriksaan terhadapnya akan jadi momen krusial menentukan arah penyidikan. Publik menanti, apakah ia bisa memberi penjelasan logis soal moge di rumahnya. Langkah KPK yang metodis menunjukkan keseriusan membongkar kasus ini hingga tuntas. Kasus moge di garasi Ridwan Kamil jadi pelajaran penting soal transparansi pejabat publik. LHKPN bukan sekadar formalitas, tapi instrumen membangun kepercayaan. Aset bernilai yang tak dilaporkan langsung menimbulkan kecurigaan. Modus pinjam nama hanya membuka pintu bagi pelanggaran hukum. KPK akan terus menelusuri jejak uang dan memanggil pihak relevan, termasuk Ridwan Kamil. Kisah ini soal akuntabilitas. Pejabat harus hidup transparan karena integritas adalah warisan sejati. Semoga kasus ini jadi pengingat bagi semua pejabat untuk selalu jujur dan terbuka.